Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Gopinda Rifliandika. Saya anggota Latsar CPNS Kabupaten Kerinci tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mewawancarai narasumber kita yang telah sempat hadir tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Oke, baiklah Pak, kita langsung saja pada intinya Pak. Menurut Bapak, apa makna wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara? Oke, baiklah, kalau kita bicara tentang wawasan kebangsaan, itu berarti kita bicara tentang bagaimana kita memahami nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila yang merupakan dasar negara, dan bagaimana sebagai generasi muda, saya karena termasuk generasi muda, mengimplementasikan nilai-nilai dalam Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita tahu ya Pak ya, sebentar lagi kita menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Menurut Bapak, apa makna dari kemerdekaan tersebut? Makna dari kemerdekaan itu adalah bagaimana kita merupakan sebuah bangsa itu merdeka secara lahir dan batin. Kita merdeka untuk memilih dan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Kita juga merdeka dari tidak hanya persoalan penjajahan, tapi bagaimana kita merasakan kita dilindungi oleh negara dan kita jauh dari yang namanya ketakutan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Bapak sebagai generasi milenial, apakah Bapak merasakan arti sesungguhnya dari kemerdekaan itu? Sejauh ini karena kita membaca dari banyak literasi tentang bagaimana Indonesia sebelum kemerdekaan atau pra kemerdekaan, lalu kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita hari ini, kita sudah merasakan perbedaan yang sudah sangat jauh seperti itu. Karena hari ini kita bebas melakukan apapun dengan tetap mengikuti aturan-aturan karena kita adalah negara hukum. Dan saya merasa kemerdekaan itu sudah kita dapatkan. Tentang kedepannya bagaimana sebagai generasi muda kita tidak hanya menuntut kepada negara, kepada pemerintah untuk diberikan pekerjaan misalnya dan sebagainya, tapi kita juga bisa menjadi pemeran utama dalam membuka ruang kerja dan juga memberikan solusi-solusi untuk bangsa ini. Menyikapi hari kemerdekaan tersebut, bagaimana Bapak menyikapinya? Oke, menyikapi kemerdekaan tentu kita juga harus menghargai kemerdekaan orang lain dengan tidak mengganggu hak orang lain. Dan juga kita hidup tentram di tengah masyarakat, saling menghormati, silaturahmi dijaga dengan tetangga, itu juga bentuk dari implementasi hari kemerdekaan. Hidup harmonis walaupun berbeda dan sebagainya. Oke, bagaimana Bapak menggambarkan keadaan Indonesia saat ini Pak? Keadaan Indonesia, kita melihat hari ini keadaan, tidak hanya keadaan Indonesia tapi juga keadaan dunia itu sedang tidak baik-baik saja karena kita dalam kondisi pandemi COVID. Kita melihat banyak dari masyarakat Indonesia yang kehilangan pekerjaan dan pemerintah juga dilema terkadang untuk mengambil kebijakan karena di satu sisi pandemi ini berbahaya untuk masyarakat dan di sisi lain masyarakat juga harus keluar rumah bekerja dan mencari nafkah. Dari pernyataan Bapak tadi, bagaimana Bapak menyikapi hal tersebut? Nah, tentu sebagai sebuah bangsa kita harus saling mendukung ya, satu sama lain. Masyarakat sebagai rakyat pada kali ini harus mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah juga kayak vaksinasi dan sebagainya karena itu suatu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memerangi atau melawan COVID-19. Tapi di sisi lain juga kita berharap dari yang mengambil kebijakan atau decision maker itu juga tahu apa kebutuhan dari masyarakat seperti itu. Bagaimana Bapak menerapkan nilai-nilai bela negara di kehidupan sehari-hari Bapak? Tentu pertama kalau kita sebagai pelajar kita menerapkan nilai-nilai bela negara dengan belajar secara rajin karena suatu hari nanti kita akan menjadi the real leader di Indonesia sebagai generasi muda. Dan hari ini untuk menyikapi bela negara dalam kehidupan saya secara pribadi, saya melakukan sesuatu inovasi yang itu juga bisa memberikan ruang gerak untuk teman-teman saya yang lain untuk bekerja dan sebagainya. Dan kita mencintai bangsa ini, kita membela bangsa ini, dan juga kita mengikuti perkembangan isu terkini juga termasuk dalam bela negara menurut saya. Oke, baiklah.
Mungkin itu saja yang wawancara kita pada narasumber kita pada kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, bagaimanakah wawasan kebangsaan menurut Bapak? Wawasan kebangsaan menurut saya adalah cara pandang kita mengenai diri dan lingkungan, mengutamakan kesatuan dan persatuan dalam kehidupan bermasyarakat, serta berbangsa dan bernegara. Yang kedua, apakah bahasa negara Bapak? Bahasa negara saya yaitu bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga, apa lagu kebangsaan Bapak? Lagu kebangsaan saya sebagai masyarakat Indonesia adalah Indonesia Raya. Apakah dasar negara menurut Bapak? Dasar negara bagi saya adalah sesuatu yang mengatur kehidupan kita dalam bermasyarakat, nilai-nilai dan norma yang terkandung di dalamnya, dan ada aturan-aturan yang harus kita patuhi sesuai dengan nilai dasar yang ada di Indonesia dan ideologi yang ada di Indonesia sesuai dengan Pancasila. Apakah nilai-nilai dasar yang pernah Bapak terapkan dalam kehidupan Bapak sehari-hari? Terima kasih. Bentuk bela negara yang sampai saat ini masih saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah menaati peraturan yang ada di Indonesia, bergotong royong, saling membantu antar sesama, dan saling menciptakan suasana yang damai dalam kehidupan bermasyarakat. Itu mungkin akan selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu merupakan aksi bela negara yang dapat kita lakukan sedini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Amelia. Saya anggota Latsar CPNS Kabupaten Kerinci tahun 2021, angkatan 5 kelompok 3. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai salah satu narasumber tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Baiklah, sebelum saya memulai sesi pertanyaan, ada baiknya Bapak memperkenalkan diri. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Dedi Azwar, beralamat di Semurup, Kecamatan Erangan. Riwayat pendidikan saya D3 Akademi Komputer di Sungai Penuh Kering. Baiklah, kita masuk ke sesi pertanyaan. Apakah makna kebangsaan dan bela negara menurut Bapak? Makna dari kebangsaan bela negara itu mencakup pada masyarakat merasa cinta terhadap tanah air, bangsa dan negara. Apalagi dalam memperingati Hari HUT kemerdekaan 17 Agustus, itu merasa hatinya, bagi yang merasa cinta terhadap tanah air, merasa hatinya penuh dengan kebanggaan terhadap bangsa dan negara ini. Sebagai masyarakat, makna dari Hari Kemerdekaan menurut Bapak seperti apa? Makna dari kebangsaan dalam mencakup 17 Agustus ini. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Sebagai masyarakat, apa makna dari kemerdekaan bangsa Indonesia menurut Bapak? Makna dari kemerdekaan menurut saya bahwa kemerdekaan ini tidak dianggap sepele, apalagi di era globalisasi ini. Kemerdekaan itu sangatlah penting kita renungkan. Sungguhlah sulit bagi pahlawan kita yang telah dulu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini. Sekian. Pertanyaan selanjutnya, Bapak sebagai warga negara Indonesia, apakah sudah merasakan arti sesungguhnya kemerdekaan bangsa Indonesia? Ya, kalau masalah kemerdekaan ini saya sudah merasakan. Pada hal ini kita merasakan bahwa di segi pendidikan aja kita sekarang udah bisa di mana-mana, apalagi di segi kendaraan udah beberapa banyaknya kita merasakan semua kan. Kalau masa dulu, masa penjajahan, sekolah pun sulit.
dan berkendaraan pun sulit, jalan pun belum merata kemana-mana. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, dalam menyikapi kemerdekaan, bagaimana Bapak mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Seperti pada saat ini, perayaan 17 Agustus. Ya, saya sebagai warga masyarakat yang bernegara, berbangsa dan bernegara, tentulah tahu bahwa Hari HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ini sesama bangsa kita harus memberitahu bahwa harus memasang umbul-umbul di depan rumah yang masing-masing dan melaksanakan gotong royong membersihkan. Dalam menyikapi kemerdekaan, kita sebagai warga negara yang baik harus saling menghargai sesama, apalagi di kalangan masyarakat. Kita harus saling kasih mengasihi, mengayomi, dan tolong menolong. Apabila ada yang kesusahan, kita saling memberi. Itulah yang dikatakan dengan Hari Kemerdekaan. Terima kasih kepada Bapak Dedi yang telah meluangkan waktu dalam sesi tanya jawab ini. Ya, sama-sama. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Elma Juwita, peserta Latsar CPNS Kabupaten Kerinci tahun 2021. Angkatan 5, kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil analisis dan kesimpulan dari wawancara kami dengan 3 kalangan usia. Yang pertama dari kalangan milenial. Hasil wawancara yang kami dapatkan yaitu makna wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, yaitu bagaimana cara kita memahami nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Merdeka bukan hanya terbebas dari penjajahan, tetapi merdeka dalam kebebasan berbangsa dan bernegara, baik kebebasan secara lahir maupun secara batin, dan tentunya sesuai dengan aturan-aturan, norma-norma, serta hukum dalam bernegara. Dengan adanya aturan-aturan, norma-norma, dan hukum yang berlaku, maka kita akan merasa dilindungi oleh negara dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dalam menyikapi kemerdekaan, kita juga harus menghargai kemerdekaan orang lain, agar terciptanya kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, wawancara dengan kalangan dewasa. Hasil wawancara yang kami peroleh yaitu makna wawasan kebangsaan, yaitu cara pandang kita terhadap diri dan lingkungan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Sebagai bangsa yang majemuk, yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan bahasa, maka perlu adanya bahasa untuk pemersatu bangsa, yaitu bahasa Indonesia, agar kita mampu berkomunikasi dengan baik dari berbagai suku bangsa untuk mencapai satu kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Dasar negara adalah sesuatu yang mengatur kehidupan kita dalam bermasyarakat dan nilai atau norma yang terkandung di dalamnya sebagai aturan-aturan yang harus kita patuhi. Dalam hal bernegara, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah mentaati peraturan yang ada, gotong royong, dan saling membantu dengan sesama. Yang ketiga, wawancara dengan kalangan lanjut usia. Hasil wawancara yang kami peroleh yaitu makna wawasan kebangsaan, yaitu menciptakan rasa cinta tanah air. Pada hari kemerdekaan yang ke-76 ini, kita jadikan momentum untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa dalam merebut kemerdekaan. Dalam memperingati hari kemerdekaan, kita bisa ikut memeriahkannya dengan melaksanakan gotong royong dan saling membantu, serta saling memberi dengan orang yang membutuhkan. Demikian hasil analisis dan kesimpulan dari wawancara kami dengan beberapa narasumber. Akhir kata,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.